Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ewamidang digamadanang sangsalitang sandhavitang mamancewa tumhakanca. Demikianlah telah begitu lama saya dan kalian mengembara dan berkelana. Yang saya muliakan Bante Adikusalo Mahatera, yang saya hormati Rama Ramani yang barangkali ikut hadir pada acara ceramah dhamma, diskusi dhamma malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini kembali kita bersama-sama dengan Pusdiklat Kusala Rama untuk melakukan diskusi dhamma. Dan sesuai apa yang telah di-broadcast, saya diminta oleh panitia untuk membahas tentang asal-usul manusia, terutama menurut Buddhisme, menurut ajaran Sang Buddha. Ya, sebenarnya topik seperti ini sudah sering dibahas, tetapi ya kita akan diingatkan kembali berkaitan dengan asal-usul manusia menurut agama Buddha, tetapi dengan cara pandang yang bisa jadi berbeda dari apa yang umumnya disampaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan manusia itu memang misteri, menjadi banyak pertanyaan. Mengapa? Karena kita pada umumnya tidak tahu dari mana kita berasal. Dan kita pun juga tidak tahu kemana setelah kita meninggal. Dari mana kita berasal kita tidak tahu, ya setahu kita sekarang hidup. Dan kemana kita akan pergi juga kita tidak tahu. Maka dua hal ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan oleh hampir setiap manusia. Sebenarnya kita berasal dari apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi, yang akan terjadi setelah kita meninggal, kita tiada. Nah, dua pertanyaan ini sering kita tanyakan. Nah, yang akan kita bahas adalah yang pertama. Sebenarnya kita manusia itu berasal dari mana? Asal-usul manusia itu berasal dari apa? Secara sekilas, ya kita tahu bahwa kita berasal dari orang tua kita. Ya, kalau dalam agama Buddha, kelahiran sebagai manusia ini disebabkan karena tiga hal. Dari apa yang tampak. Yang pertama adalah karena ada faktor seorang ibu sedang subur. Yang kedua, ada percampuran antara pria dan wanita. Ya, percampuran buah antara pria dan wanita. Yang ketiga, karena ada gandhava, atau dengan kata lain ada patisandivinyana, ada kesadaran penghubung. Kalau ketiganya ini bergabung, maka akan muncul kelahiran. Yang dalam hal ini adalah kelahiran manusia.
Tetapi ada pertanyaan lain. Sebenarnya manusia awal itu dari mana? Yaitu dipertanyakan oleh sains maupun oleh agama. Nah, secara sains, secara ilmu pengetahuan umumnya, dipercaya bahwa manusia ini awal-awalnya itu berasal dari Afrika. Nah, kita dikatakan manusia ini memiliki banyak spesies. Ada sekitar 15-20 spesies. Yang kesemuanya itu berasal dari Afrika. Mengapa demikian? Karena selama ini sampai sekarang ini fosil manusia yang ditemukan yang tertua itu berasal dari Afrika. Nah, sehingga umumnya secara sains, secara ilmu pengetahuan, manusia berasal dari Afrika sekitar 6 juta tahun yang lalu. Karena fosil yang tertua ini ditemukan atau katakan berumur sekitar 6 juta tahun yang lalu. Yang itu berasal dari Afrika. Ada sekitar 15-20 spesies. Nah, sekarang yang bertahan cuma satu spesies, yaitu Homo sapiens, kita-kita ini. Jadi ternyata manusia itu juga banyak spesiesnya. Tentu lebih banyak binatang, lebih banyak tumbuhan. Kalau binatang tidak terhitung. Bahkan dalam satu jenis pun, misalnya burung pun, ada banyak sekali spesies. Serangga banyak sekali spesies. Tetapi manusia yang sampai sekarang ditemukan sekitar 15-20 spesies. Dan yang bertahan itu adalah Homo sapiens, kita-kita ini. Nah, semua manusia yang sekarang ada, itu adalah satu spesies, Homo sapiens. Maka Sang Buddha di dalam Vaseta Sutta juga pernah mengatakan bahwa berbeda dari tumbuhan dan juga binatang yang memiliki banyak spesies, ternyata manusia itu hanya punya satu spesies. Itu disebutkan oleh Sang Buddha di dalam Vaseta Sutta, Sutta Nipata. Dan ini seiring sesuai dengan apa yang ditemukan oleh yaitu sains, bahwa sekarang hanya ada satu spesies manusia, yaitu Homo sapiens. Walaupun awalnya sebenarnya juga ada beberapa, yang tadi dikatakan 15-20 spesies. Nah, kemudian, menurut sains, manusia ini juga mengalami perkembangan. Yang dikatakan diawali dari bahwa nenek moyang manusia itu, kalau menurut Darwin, menurut sains itu, ya berasal dari semacam binatang kera besar. Ya, dari kera besar kemudian berevolusi, yang mengalami perubahan yang sifatnya adalah dalam jangka waktu yang panjang sekali, sehingga kemudian menjadi sekarang kita manusia modern. Nah, jadi diawali dari spesies manusia yang seperti kera besar, dengan diketemukan yaitu tulang manusia, terutama kepala tengkorak manusia yang mempunyai size, mempunyai ukuran, bentuk yang berbeda, yang seperti monyet, kemudian berubah sampai yang sekarang manusia secara modern. Dan juga mereka menemukan bahwa secara yaitu behavior atau secara perilaku juga mengalami perubahan. Jadi yang awalnya itu manusia dikatakan berjalan bukan dengan dua kaki, ya seperti monyet, seperti kera, kemudian lama-kelamaan setelah beberapa juta tahun dikatakan baru bisa berjalan dengan menggunakan dua kaki. Yang awalnya mereka itu hidup dengan berburu, ya, kemudian lama-kelamaan sampai sekarang kita hidup yaitu settle down, kita hidup seperti sekarang ini. Ada perkembangan, secara behavior juga ada perkembangan, secara peradaban juga ada perkembangan. Nah, secara sains adalah demikian. Tetapi bagaimana secara agama? Nah, secara agama manusia secara umum, ya secara umum, terutama agama yang
yang berasal dari Abraham, ya kita tahu bahwa secara umum bahwasanya, artinya secara agama bahwasanya manusia ini diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh katakan kekuatan luar. Nah, dikatakan manusia awal dikatakan sebagai Adam, ya, sebagai Adam yang tinggalnya di surga, nah di sebuah taman namanya Taman Eden. Nah, yang mana awalnya diciptakan dari tanah liat, dibentuk seperti manusia, kemudian ditiupkan angin. Nah, kemudian muncullah, yaitu katakan terciptalah manusia. Nah, kemudian selain menciptakan Adam sebagai pria, juga menciptakan yaitu wanita, yaitu Hawa, ya, yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, jadi kalau menurut agama secara umum demikian, diciptakan oleh Tuhan yang awalnya dari tanah liat, kemudian diberi katakan roh di sana, ya, ditiup dengan angin, nah, kemudian terciptalah manusia. Nah, lantas bagaimana dengan agama Buddha? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, karena sebenarnya kalau kita perhatikan agama Buddha itu tidak banyak membahas, bahkan boleh dikatakan tidak menekankan untuk mengetahui sebenarnya kita manusia itu dari mana. Tidak ditekankan. Karena ajaran Sang Buddha itu lebih menekankan pada bagaimana sekarang saat ini kita mengakhiri duka. Yang ditekankan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Bagaimana saat ini sekarang manusia kita terlahir sebagai manusia, kemudian berusaha untuk mengakhiri penderitaan. Tetapi walaupun demikian ada referensi. Ada referensi yang berkaitan dengan bagaimana manusia yang sekarang ini ada. Nah, referensi tersebut bisa kita temukan, bisa kita baca di dalam Aganya Sutta. Nah, khotbah, salah satu khotbah yang bisa kita baca di dalam Tiga Nikaya, terutama bagian yang ketiga. Nah, di sana ada sutra namanya Aganya Sutta yang memberikan referensi bagaimana manusia, terutama yang ada di bumi ini, boleh dikatakan tercipta, atau keberadaan manusia itu bisa di-trace back, bisa dijejaki pada kehidupan pada yaitu planet bumi ini. Tetapi sebenarnya dalam Aganya Sutta itu sendiri, tujuan Sang Buddha memberikan penjelasan bagaimana, ya kita bisa mengatakan asal-usul manusia di bumi ini, itu sebenarnya tujuannya bukan untuk memahami asal-usul manusia. Tetapi adalah untuk memahami bagaimana apa yang sekarang dianggap sebagai kasta, nah itu ada asal-usulnya. Tetapi sebelum berbicara tentang kasta yang pada waktu itu berkembang di India, pada zaman Sang Buddha, nah kemudian Sang Buddha menceritakan bagaimana manusia yang ada di bumi ini, di alam manusia ini, awal mulanya berada, nah itu diceritakan oleh Sang Buddha dalam yaitu Aganya Sutta ini. Nah, kalau kita melihat bagaimana manusia ini ada di bumi ini, di alam manusia ini, ada perbedaan dan juga ada kesamaan dengan sains. Kesamaannya adalah seperti halnya sains, manusia ini berevolusi, manusia ini berubah. Itu kesamaannya, baik secara fisik yang ada perubahan, maupun secara perilaku juga ada perubahan. Tetapi ada perbedaannya. Kalau kita memperhatikan di dalam sains, perubahannya itu malahan kalau kita perhatikan dari yang katakan buruk, ya kita mengatakan buruk dalam artian karena ya mereka tidak mengenal budaya, awalnya tidak mengenal budaya, kemudian cara berpikir mereka juga masih primitif sekali, kemudian lama-kelamaan menjadi modern. Jadi bisa dikatakan dari yang buruk kemudian menjadi baik. Tetapi di dalam Aganya Sutta ada perbedaan di mana kita memperhatikan awal manusia itu sebenarnya lebih baik.
Tetapi dengan adanya berbagai macam kotoran batin, ada keserakahan dan sebagainya, maka berbagai macam hal yang buruk itu muncul. Nah, ini perbedaannya. Tetapi secara yaitu evolusi, ada kesamaan, ada perubahan. Baik yaitu peradaban maupun ya perubahan secara perilaku. Ada perubahan yaitu baik di dalam sains maupun di dalam agama Buddha berkaitan dengan manusia. Lantas bagaimana Sang Buddha menceritakan tentang keberadaan manusia di alam manusia ini awal mulanya, yang sekarang terutama, adalah dikatakan bahwa menurut menurut Guru Agung kita Sang Buddha, bahwa alam semesta ini sifatnya adalah mengembang dan mengempis. Mengembang dan mengempis. Nah, kalau dalam bahasa Pali adalah Viwata dan Sangwata. Nah, Viwata itu adalah mengembang. Sangwata adalah mengempis. Viwata, Sangwata. Viwata, Sangwata. Seperti halnya apa? Perut kita, kembung kempis. Seperti nafas kita, kembung kempis. Dan alam semesta dikatakan juga demikian. Mengembang dan mengempis. Nah, dikatakan bahwa ada masa dalam jangka waktu yang sudah lama sekali, ada masa di mana alam semesta ini mengempis. Nah, ketika mengempis, kemudian alam semesta mengembang lagi. Nah, ketika mengembang inilah kemudian terbentuklah yaitu bumi. Nah, ini dijelaskan lebih lanjut di dalam yaitu Visuddhimagga. Bahwasanya alam semesta itu mengembang dan mengempis. Dan ketika alam semesta itu mengempis, nanti lama-kelamaan sebenarnya sudah ada bumi. Tetapi lama-kelamaan, kemudian matahari bertambah dari yang satu, kemudian kedua, 3, 4, 5, 6, pada akhirnya adalah matahari menjadi 7. Nah, ini juga berkaitan dengan salah satu sutta namanya Sata Surya Sutta. Bahwa suatu saat dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama, suatu kali matahari bertambah menjadi 7. Nah, ketika matahari menjadi 7 ini, karena alam semesta mengempis, kemudian matahari menjadi 7, kemudian terjadilah yaitu kebakaran dalam artian bumi ini meledak. Yang orang mengatakan dengan istilah kiamat. Nah, ternyata yang meledak itu, kalau kita melihat dari Visuddhimagga, itu tidak hanya satu bumi saja. Tetapi ternyata 100.000 miliar tata surya itu meledak. Nah, ini kalau dalam sains bisa dikaitkan dengan yaitu Big Bang. Jadi suatu saat dikatakan alam semesta itu menjadi mengecil, mengempis, kemudian ya dengan tekanan yang maha dahsyat kemudian meledak. Nah, dikatakan ketika alam semesta meledak, itulah kemudian yang dikatakan sebagai mengembang. Yang tadinya mengempis, meledak, kemudian mengembang. Viwata. Nah, dalam proses yang sangat lama, muncullah bumi. Nah, dikatakan jadi alam semesta itu akan ada hujan yang maha besar. Nah, butiran-butiran hujan itulah yang membentuk bumi. Nah, jadi satu butir itu satu bumi. Jadi butirannya maha besar, itu ada bumi. Nah, makanya di dalam Aganya Sutta dikatakan awal mula bumi ini terbentuk, itu semuanya adalah air. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang bumi yang bulat, ya sebenarnya dalam agama Buddha juga sama, bumi itu bulat. Nah, bisa ditengarai dengan apa? Dengan awalnya itu ada butiran-butiran air yang itu adalah membentuk bumi. Ya, butiran air yang boleh dikatakan maha besar. Ya, bumi ini yang berbentuk bulat, yang berbentuk bulat, yang awalnya itu adalah semuanya itu adalah air. Kemudian disebutkan bahwa umumnya makhluk-makhluk yang terlahir di alam Abhasara, nah alam Abhasara itu adalah salah satu alam Brahma, yang diperoleh dengan mencapai tingkat jana kedua, mereka meninggal dari sana kemudian
terlahir di bumi yang awal-awal terbentuk. Nah, jadi umumnya makhluk-makhluk yang meninggal dari alam Abhasara, alam Brahma, kemudian meninggal terakhir di alam manusia. Nah, itulah awal mula manusia berasal dari alam Brahma, terutama adalah Abhasara. Nah, awal-awal manusia ini seperti yang diceritakan di dalam kitab Tipitaka Digha Nikaya, yaitu Aganya Sutta, itu tidak hanya sekedar yaitu satu atau dua. Ya, umumnya mereka-mereka yang meninggal dari Abhasara ya terlahir di alam manusia. Jadi mereka itu terlahir bukan melalui kandungan, tetapi spontan. Jadi harus diingat bahwa manusia pun juga bisa terlahir secara spontan. Jadi tidak hanya secara kandungan, tetapi ada beberapa kasus di mana manusia terlahir secara spontan. Nah, salah satunya adalah awal-awal manusia ini terbentuk yang berasal dari alam Abhasara ini, mereka, jadi bukan satu, ya, tetapi mereka meninggal dari sana, lahir di sini secara spontan. Dan awal-awal mereka terlahir sebagai manusia, mereka itu hidupnya melayang-layang. Ya, kita tahu bahwa bumi ini seperti yaitu air. Ya, memang air ya, jadi hanya kumpulan air. Nah, mereka hidupnya melayang-layang. Nah, karena kekuatan konsentrasi mereka, kekuatan kebajikan mereka, kekuatan mereka yang baru terlahir dari alam Abhasara, mereka hidup melayang-layang dengan badan yang bercahaya. Dan mereka tidak perlu makan makanan secara yaitu kasar. Mereka bisa bertahan dengan apa? Dengan yang disebut piti baka. Piti baka artinya makanan yang itu adalah kegiuran. Artinya dengan batin yang tergiur, dengan batin yang diselimuti piti, kegiuran, itulah yang menjadi makanan mereka. Mereka bertahan karena piti. Mereka bertahan karena batin mereka. Dan mereka mengalami kehidupan seperti itu dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama. Jadi kalau kita bicara tentang umur manusia, ya salah satu umur yang tidak ada batasannya adalah manusia. Manusia itu memiliki umur yang tidak terbatas. Artinya apa? Artinya bisa pendek sekali, baru dalam kandungan, langsung meninggal, bisa panjang sekali, berjuta-juta tahun, bisa terjadi. Umur manusia. Nah, mereka hidup begitu dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, dikatakan pada waktu itu belum ada siang malam, belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada tahun dan sebagainya, dan mereka juga belum dikenal sebagai wanita dan pria. Karena apa? Badan mereka bercahaya. Dan ada kemungkinan, ada yang mengatakan bahwa kenapa tidak ada siang dan malam, kenapa tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak tampak. Ya belum tampak, karena badan mereka bercahaya. Ya seperti kalau kita misalnya berada di tempat malam-malam, ya kita berada di tempat yang bercahaya, kita tidak bisa melihat bintang. Nah, karena mereka itu hidupnya bercahaya, badan mereka bercahaya, maka ada yang mengatakan kemungkinan itulah yang membuat bulan, matahari, bintang tidak tampak, tidak kelihatan. Bukan berarti tidak ada, tapi memang tidak tampak, tidak kelihatan. Nah, tetapi setelah sekian lama, ada beberapa makhluk manusia ini mencoba untuk mencicipi bumi. Nah, dikatakan bumi pada waktu itu seperti air susu yang setelah beberapa lama didiamkan. Jadi kalau kita membuat minuman dari air susu setelah beberapa lama didiamkan, apa yang terjadi? Permukaan dari air susu itu seperti ada selaputnya. Nah, disitulah dikatakan demikian. Kemudian ada beberapa orang, manusia yang awalnya hidup bercahaya, kemudian mencoba mencicipi. Nah, dicicipi. Kemudian dirasakan di lidah mereka, oh enak. Rasanya manis, rasanya enak sekali. Nah, kemudian yang lain-lain juga ikut. Ya, karena keserakahan yang lain-lain juga ikut. Nah, begitu mereka sudah mulai mencicipi makanan yang ada di bumi,
Nah, disebutkan dalam kitab yang sama, dalam sutta yang sama, nah kemudian cahaya mereka hilang. Nah, cahaya mereka mulai hilang. Nah, jadi badan mereka sudah mulai lebih kasar, tapi belum kasar sekali. Ada evolusi juga. Badan mereka itu sudah mulai kasar. Nah, karena perbedaan sudah mulai tampak, maka mereka sudah bisa menengarai ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Ada yang elok, ada yang kurang elok. Begitu melihat perbedaan demikian, wah, yang merasa dirinya lebih tampan, lebih cantik, lebih indah, kemudian merendahkan yang kelihatan tidak lebih indah. Kesombongan muncul. Kebencian terhadap yang tidak indah muncul. Jadi ada keserakahan, ada kebencian juga berkembang, kesombongan juga berkembang. Mengapa demikian? Karena moha delusi. Karena ketidaktahuan, maka loba dosa moha sudah mulai berkembang. Nah, setelah sekian lama dikatakan karena keserakahan mereka, maka bumi ini juga mengalami evolusi, mengalami perubahan. Yang tadinya makanannya itu seperti tadi selaput susu yang dipanaskan, setelah beberapa saat ada selaputnya, kemudian tumbuhlah tumbuhan yang lain, ya seperti ya dijadikan sebagai makanan, yaitu seperti jamur, seperti cendawan. Dan mereka juga mulai makan. Dan rasanya juga sama, rasanya itu enak. Rasanya manis seperti madu, seperti mentega. Nah, dikatakan sebagai mentega kelas 1, kelas yang paling tinggi. Seperti madu murni, rasanya manis, jadi rasanya enak. Nah, kemudian mereka dengan keserakahan mulai makan. Nah, lama-kelamaan badan mereka semakin kasar. Kelihatan semakin kasar. Kesombongan mereka juga semakin bertambah. Nah, lama-kelamaan tumbuhan yang seperti jamur cendawan itu pun juga hilang, seperti yang tadi, yang seperti selaput susu itu juga hilang, yang sekarang juga hilang. Ketika hilang, kemudian tumbuhan seperti bambu, yang juga warnanya juga putih. Dan mereka juga mulai makan. Dan rasanya juga manis sama seperti yaitu yang tumbuhan yang pada awal, tetapi lebih kasar lagi. Semakin mereka makan zat bumi atau makanan yang di bumi tersebut, semakin keserakahan itu muncul. Semakin kesombongan juga muncul. Karena tubuh mereka juga semakin kasar. Maka perbedaannya juga semakin kelihatan, semakin tampak. Nah, sehingga dengan keserakahan mereka, bumi pun juga mengalami evolusi, mengalami perubahan. Tumbuhan yang seperti cendawan, seperti bambu ini lenyap, barulah kemudian muncul yaitu tanaman padi. Nah, dikatakan muncul tanaman padi. Tetapi awalnya padi ini pun juga berbeda dari padi zaman sekarang. Nah, dikatakan padi pada zaman itu, pada awal-awal itu, dikatakan tidak memiliki skam, tidak ada kulitnya. Dan begitu dipetik itu langsung masak. Jadi dipetik langsung masak, langsung bisa dimakan. Nah, ketika mereka mulai makan tumbuhan yang sekarang kita kenal sebagai padi, walaupun berbeda dari zaman dulu, ya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kitab Aganya Sutta, nah tubuh mereka semakin kasar, dan perbedaan antara pria dan wanita juga menjadi tampak. Nah, ketika perbedaan wanita dan pria itu tampak, kemudian muncullah nafsu, muncullah ketertarikan, yang merasa dirinya wanita tertarik dengan pria karena berbeda. Yang merasa dirinya pria tertarik dengan wanita karena tampak berbeda. Muncullah ketertarikan. Nah, ketika muncul ketertarikan, maka disitulah dikatakan mulailah mereka melakukan yaitu ya hubungan intim.
pria dan wanita. Nah, pada awalnya ketika ada orang-orang demikian itu, mereka itu yang teman-teman lainnya itu merasa itu sesuatu yang buruk sekali. Sehingga apa? Dicaci maki, disuruh keluar dari tempat tersebut. Nah, karena mereka yang melakukan tersebut itu diusir, nah lama-kelamaan apa yang terjadi? Supaya tidak kelihatan, mereka membuat rumah. Nah, sehingga rumah yang sebenarnya dibuat, itu adalah dibuat untuk apa? Kalau kita mengacu pada Aganya Sutta, awalnya itu rumah itu dibuat, dibangun, itu adalah untuk apa? Untuk menyembunyikan perbuatan mereka agar tidak terlihat oleh yang lain. Walaupun sekarang kalau kita berbicara rumah kan ya tidak hanya untuk menyembunyikan hal yang seperti itu, tapi juga dibuat seperti indah dan sebagainya. Tetapi awalnya demikian. Nah, ketika mereka sudah mulai yaitu makan padi, makan yaitu beras, mereka juga kemalasan juga semakin muncul. Yang awalnya itu mereka itu mengambil misalnya siang langsung dimakan, kemudian ngambil lagi pagi kemudian dimakan. Nah, mereka mulai apa? Mulai mengumpulkan. Sudahlah kita ambil sore kemudian untuk besok juga. Mulai mengumpulkan, jadi mulai malas. Nah, ketika kemalasan terjadi dikatakan tumbuhan juga mengalami perubahan, mengalami evolusi. Yang tadinya itu tidak ada sekam, tidak ada kulit, yang tadinya itu ketika diambil sudah matang, kemudian mulai ada kulitnya. Nah, mulai kemudian ada yaitu sekamnya. Dan yang awalnya itu langsung bisa masak, kemudian diambil sekarang, baru besok akan masak. Dan seterusnya demikian, sampai pada akhirnya tumbuhan mengalami evolusi yang mana mempunyai umur yang jauh lebih panjang untuk bisa masak. Nah, mereka mulai mengumpulkan, pada akhirnya ya bidang tanah yang ada tumbuhannya ini dibagi-bagi, dipilah-pilah. Ketika dibagi-bagi, kemudian muncul keserakahan yang lain. Ada beberapa orang yang melihat tumbuhan milik orang lain, kemudian dicuri. Nah, disitulah kemudian muncullah apa? Muncullah raja. Jadi mereka mengumpulkan, yang mereka berkumpul kemudian menunjuk satu orang dijadikan sebagai pemimpin mereka. Untuk apa? Untuk memberikan hukuman yang mencuri. Untuk memberikan reward, memberikan hadiah kepada mereka yang berbuat baik. Nah, jadi di sini bagaimana manusia itu mengalami evolusi dari awal yang sebenarnya kelihatannya lebih baik, tetapi kemudian karena keserakahan, kebencian, kesombongan, karena kebodohan, kemudian mengalami perubahan. Dan perubahan mereka tidak hanya fisik, tetapi juga perubahan yang membawa pengaruh kepada alam, membawa pengaruh kepada yaitu bumi itu sendiri. Ya, kita perhatikan dalam khotbah lain juga dikatakan, ternyata berbagai macam musibah yang terjadi katakan di lingkungan sekitar kita juga karena apa? Kejahatan manusia. Nah, dikatakan semakin manusia itu jahat, tidak baik, tidak punya moralitas, maka akan semakin banyak musibah, akan semakin banyak bencana alam. Nah, demikian pula kita memperhatikan awal mula manusia yang di bumi ini, awalnya itu mereka ya kelihatannya baik sekali dari alam abasara, tetapi kemudian lama-kelamaan karena keserakahan, karena kebencian, karena kesombongan, nah kemudian mereka menjadi yaitu ya perilaku mereka berubah, kemudian bumi mereka juga berubah. Katakan bumi sekarang pun juga berubah karena perilaku yang berubah, karena katakan kondisi kualitas batin manusia secara umum juga berubah. Dari yang baik kemudian mengalami degradasi, mengalami penurunan moralitas, dan itu yang mengubah. Tidak hanya mengubah perilaku manusia, tapi juga mengubah yaitu alam semesta. Nah, jadi kalau kita perhatikan asal-usul manusia yang sekarang adalah dari alam abasara. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dari alam abasara ini adalah awal manusia? Nah, itu juga tidak. Ternyata awal manusia pun juga bukan dari abasara. Yang dari alam abasara pun juga berasal dari alam lain. Kalau kita rujuk lagi dan lagi, yang kita dari alam abasara umpamanya, dan dari alam abasara pun juga dari alam lain, yang dari alam lain juga dari alam lain.
Dan kalau kita rujuk lagi, kita trace back, kita katakan menjejaki ke belakang lagi, setiap individu, setiap manusia, bahkan setiap makhluk, maka Sang Buddha mengatakan bahwa awal mula sangsara, awal mula pengembaraan setiap makhluk itu tidak diketahui. Memang sepertinya awal mula manusia yang di bumi sekarang itu dari alam abhasara menurut agama Buddha, dari alam abhasara. Tetapi yang makhluk-makhluk dari alam abhasara pun juga berasal dari alam lain dan akan terus demikian. Nah, kita masing-masing individu, masing-masing makhluk, masing-masing manusia itu juga telah mengalami kelahiran yang begitu banyak, lahir mati yang begitu banyak, bahkan uncountable, bahkan tidak bisa dihitung. Maka Sang Buddha mengatakan dalam salah satu khutbah, ya, dalam satu khutbah, yaitu terutama di dalam Samyutta Nikaya, Anamataga Samyutta, ya, dalam salah satu yaitu bagian dari Samyutta Nikaya, Anamataga Samyutta. Nah, Sang Buddha mengatakan begini, ini saya baca dalam bahasa Pali, ya. Anamata goyang bikawi sangsaro, wahai para biku, pengembaraan, di sini yang dimaksud adalah pengembaraan dari makhluk, itu tidak diketahui awalnya, ya. Jadi pengembaraan makhluk itu tidak diketahui awalnya. Nah, sangsara itu adalah pengembaraan. Puba kotina panyayati avija niwaranang satanang tanah sangyojanang sandavitang sangsaritang. Titik awal bagaimana makhluk-makhluk yang dirintangi atau ditutup oleh avija niwaranang, dan juga diikat oleh tanha sangyojanang, itu tidak diketahui karena sudah mengembara, sudah berkelana begitu lama. Dalam pengelanaan yang begitu lama, makhluk-makhluk ini awal mulanya itu tidak diketahui. Nah, bagaimana Sang Buddha mengatakan demikian? Ada berbagai macam perumpamaan. Seperti misalnya dalam khutbah yang tadi saya sebutkan, Anamataga Samyutta, ada satu khutbah yang namanya Tinakkhata Sutta. Khutbah tentang tina. Tina itu artinya rumput, kata itu artinya cabang. Ya, jadi dikatakan begini, Sang Buddha mengatakan, kalau seandainya semua rumput, semua ranting, semua cabang yang ada di seluruh Jambudipa, yang ada di seluruh India dikumpulkan menjadi satu, kemudian dihitung satu persatu, ini ibuku, ini nenekku, ini ibu nenekku, dan seterusnya. Bisakah kita bisa menyelesaikannya? Tidak bisa. Sementara kita belum habis menghitung, ada beberapa yang sudah hancur. Dan ada beberapa yang sudah tumbuh. Kita tidak bisa menyelesaikannya. Kenapa? Nah, ini untuk mengetahui bahwa kehidupan kita sebagai manusia, sebagai makhluk di alam pengembaraan ini itu sudah begitu lama. Tidak bisa dihitung. Dan juga perumpamaan lain. Kalau misalnya bumi ini kemudian diambil perkepal, jadi di India itu ada buah namanya buah jujube. Nah, buah jujube itu ya kalau kita boleh mengatakan misalnya buah apel gitu. Bumi ini kemudian diambil, dibuat bulatan-bulatan menjadi banyak apel.
yang terbuat dari bumi ini. Kemudian kita hitung satu persatu. Wah, ini ibuku, ini nenekku, ini ibu nenekku, ini nenek dari nenekku, misalnya begitu. Terus begitu. Apakah bisa selesai? Sulit untuk menyelesaikan. Mengapa? Ya karena terlalu banyak. Tidak bisa dihitung. Nah, kehidupan kita itu seperti itu. Tidak bisa dihitung, uncountable. Bahkan perumpamaan lain juga diberikan. Sang Buddha bertanya kepada para bhante, kepada para siswa beliau. Seandainya ada ya, katakan air samudra. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan Sang Buddha, maaf. Jadi misalnya, seseorang disuruh menghitung mana yang lebih banyak. Air yang ada di 4 samudra dengan air mata dari seseorang, dari kita masing-masing kita, yang keluar ketika misalnya ibu kita meninggal. Nah, dikatakan mana yang lebih banyak. Ternyata lebih banyak air mata kita. Ya, coba bayangkan. Kalau kita menangis dalam satu kehidupan, kira-kira ada berapa air mata? Ada 1 dayung, 1 ember, 1 gentong. Kalau kita kumpulkan, kita tidak tahu. Bahkan kita mungkin jarang menangis. Ataupun kalau kita menangis pun juga hanya beberapa air mata saja. Nah, ternyata air mata kalau kita mau mengumpulkan selama pengembaraan dalam kehidupan kita dikumpulkan, itu melebihi air yang ada di 4 samudra. Sehingga, apakah kita bisa menghitung? Sulit untuk menghitung. Bahkan pernah juga dikatakan, kalau kita mau menghitung, darah yang keluar ketika kita itu terlahir sebagai seekor sapi dan disembelih, maka darah kita itu sudah melebihi air yang ada di 4 samudra. Itu baru ketika terlahir sebagai seekor sapi, belum lagi kalau seekor kambing dan seterusnya. Melebihi air yang ada di 4 samudra, sudah begitu banyak. Kehidupan kita itu sudah uncountable. Menurut ajaran Sang Buddha, sudah uncountable. Sudah tidak terhitung banyaknya. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui awal mula makhluk ini terlahir, awal mula makhluk ini mengembara berkelana, digelapkan oleh awija, diikat oleh tanha. Sulit. Dan itu bukan menjadi poin yang diajarkan Sang Buddha. Nah, sehingga juga ada perumpamaan lain untuk mengetahui bagaimana sebuah kesia-siaan untuk memahami, mengetahui awal mula setiap makhluk. Nah, kita tahu bahwa kehidupan kita itu, bahkan kalau kita itu hidup di alam-alam seperti alam Brahma, itu sampai berkalpa-kalpa, sampai ribuan, puluhan ribu kalpa. Dan apakah kita pernah terlahir di sana? Sang Buddha mengatakan setiap makhluk pernah terlahir di alam-alam ini. Ya, kecuali alam Sudawasa. Kalau alam Sudawasa itu ya hanya mereka yang mencapai kesucian anagami. Tapi alam-alam lain, baik alam yang paling rendah sampai alam yang paling tinggi, setiap makhluk pernah mengalami. Nah, terkadang terlahir di alam Brahma, yang di sana hidup sampai berkalpa-kalpa, puluhan, ratusan, bahkan ribuan kalpa. Padahal satu kalpa saja, itu sulit sekali untuk bisa menghitung jangka waktunya. Maka Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan untuk mengetahui jangka waktu satu kalpa. Misalnya ada batu karang yang solid, yang tidak ada bolongannya sedikit pun.
Nah, kemudian batu karang itu dikatakan memiliki panjang 1 yojana, tinggi 1 yojana seperti kubus, ya, seperti bentuk kubus 1 yojana. Nah, kalau dihitung 1 yojana itu dikatakan sekitar 16 km. Bayangkan, batu karang panjang, tingginya, lebarnya 16 km. Dan itu solid. Kemudian ada satu orang setiap 100 tahun sekali membawa kain yang halus. Kemudian diusap dengan kain halus tersebut. Kalau dengan cara demikian, setiap 100 tahun sekali membawa kain yang halus dan diusapkan, dan ternyata kain halus, batu karang tersebut hancur atau lenyap, tidak tersisa. Bahkan dikatakan jangka waktu 1 tahun, jangka waktu 1 kalpa pun itu jauh lebih panjang lagi. Nah, kita bisa membayangkan 1 kalpa saja sudah panjang sekali. Dan kita pernah, nah kalau Sang Buddha mengatakan, dikatakan setiap makhluk itu pernah terkadang terlahir di alam rendah, terkadang terlahir di alam yang tinggi. Jadi seperti dikatakan ketika seseorang itu melempar sebatang kayu. Kadang-kadang yang jatuh adalah ujungnya, kadang-kadang yang jatuh adalah pangkalnya. Nah, demikian terkadang kita makhluk-makhluk terlahir di alam rendah, terkadang terlahir di alam lebih baik, terkadang bahkan terlahir di alam yang boleh dikatakan alam arupa Brahma. Terus demikian. Nah, sehingga memahami, mengetahui bahwasanya untuk melihat asal-usul kita, bahkan tidak mengatakan asal-usul manusia, untuk melihat asal-usul makhluk itu dikatakan awal, titik awalnya itu tidak diketahui karena sudah begitu panjang, maka justru ajaran Sang Buddha itu mengajarkan kita untuk sebenarnya tidak usah berpikir dari mana kita datang, dari mana asal-usul kita. Tetapi justru Sang Buddha mengajarkan kita bagaimana sekarang kita mengakhiri duka penderitaan. Sang Buddha memberitahukan kepada kita sebuah fakta yang mana kita itu, kehidupan kita sudah uncountable, sudah tidak bisa dihitung. Untuk apa? Supaya kita memunculkan apa? Nibbida. Memunculkan semacam kemuakan, ketidaktertarikan. Memunculkan supaya tidak memunculkan nafsu ragawi terhadap dunia. Supaya kita tidak melekat, supaya kita segera mengakhiri duka penderitaan. Maka yang menjadi poin ajaran Sang Buddha adalah bagaimana sekarang saat ini kita diajak untuk mengakhiri duka. Melihat, katakan awal, mencoba untuk mengetahui awal mula kehidupan kita, manusia, makhluk itu sebuah kesia-siaan. Tetapi bagaimana sekarang kita berusaha mengakhiri duka. Oleh sebab itu, Sang Buddha mengatakan di beberapa khotbah beliau, Sacanang bikawe, catunang bikawe sacanang, ananu Buddha apati veda, ewa medang tiga madanang sangsaritang sandavitang, mamancewa tumhakanca. Wahai para biku, karena tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran mulia, atau katakan tidak menembus, tidak memahami 4 kebenaran, ya tentu di sini adalah 4 kebenaran mulia. Demikianlah saya dan kalian telah begitu lama, 3 madanang, telah begitu lama berkelana dan mengembara. Nah, di sini Sang Buddha memberikan pemahaman kepada kita. Kita telah sangat lama mengembara dan berkelana di alam tumimba lahir. Dan dalam pengembaraan yang ini kita tuh mengalami banyak duka, mengalami banyak penderitaan. Mengapa bisa demikian? Karena kita tidak memahami 4 kebenaran mulia. Maka di sini Sang Buddha mengajak kita, memotivasi kita adalah bagaimana kita ini jadi alih-alih mencari tahu kapan awal mula kita itu ada, tetapi mengajak kita untuk mengakhiri penderitaan
yang muncul karena pengembaraan di alam tumimba lahir. Ya, Sang Buddha masih mengajarkan pada para siswa beliau untuk memiliki misalnya pemahaman Bubbe Niwa Sanusatinyana, mengetahui kehidupan-kehidupan yang lampau. Tujuannya adalah satu, tujuannya adalah supaya memunculkan apa? Memunculkan nibbida, memunculkan yaitu kemuakan, karena melihat, memahami bahwasanya kehidupan itu banyak duka, kehidupan itu banyak penderitaan. Maka yang menjadi poin adalah bagaimana sekarang kita mencoba untuk mengakhiri duka, mengakhiri penderitaan yang muncul, yang terus timbul, yang terus kita hadapi selama berada di alam tumimba lahir. Dan dengan apa? Dengan memahami 4 kebenaran mulia. Karena yang membuat kita terus mengalami tumimba lahir, mengalami duka, penderitaan, berkelana, mengembara di alam tumimba lahir yang begitu lama, itu karena tidak memahami 4 kebenaran mulia. Nah, sehingga yang menjadi poin penting adalah bagaimana umat Buddha yang memeluk ajaran Sang Buddha mencoba untuk memahami 4 kebenaran mulia. Yang tentu salah satunya adalah berupaya hidup sesuai dengan jalan mulia berunsur 8. Jalan yang membawa seseorang untuk mengetahui apa itu duka, yang membawa seseorang untuk mengetahui sebab duka dan melenyapkan sebab duka, dan jalan yang membawa seseorang untuk mengakhiri penderitaan, mengakhiri yaitu sebab yang menyebabkan penderitaan. Itu yang menjadi poinnya. Maka dalam beberapa kesempatan bagaimana beliau mengatakan kepada kita semua bahwasanya ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spekulatif, termasuk adalah apakah alam semesta ini terbatas atau tidak terbatas. Nah, kalau sekarang kan memang sains kan mencoba mencari tahu sebenarnya alam semesta itu terbatas atau tidak terbatas. Wah, ditelusuri terus. Tidak ada ujungnya. Nah, dalam agama Buddha ini pertanyaan spekulatif yang tidak membawa kepada pengetahuan tinggi, tidak membawa kepada pembebasan. Maka ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spekulatif, maka Sang Buddha mengatakan, saya tidak membahas hal tersebut. Tetapi yang saya ajarkan tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Karena itu yang membawa kepada pencerahan, membawa kepada pembebasan, membawa kepada nibbana. Nah, ini yang menjadi poin yang penting dalam ajaran Sang Buddha. Maka ketika kita berbicara bahkan tentang Paticcasamuppada, ya, dalam Paticcasamuppada kita diberitahukan, ditunjukkan bagaimana manusia itu lahir mati, lahir mati. Selama ada faktor-faktor, yaitu yang terdiri dari 12 faktor di sana, maka manusia akan terus mengalami kelahiran, mengalami kematian. Uncountable. Tidak bisa dihitung, terus akan mengalami demikian. Dan tidak diketahui ujungnya, kapan awija muncul awal mulanya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Sang Buddha. Tidak diketahui awalnya, kapan awal mula itu awija itu muncul. Tidak diketahui. Dalam Paticcasamuppada, terutama Dwada Sangga Paticcasamuppada, 12 faktor sebab musabab yang saling bergantungan. Nah, di sana kita ditunjukkan bagaimana manusia makhluk, ya tentu tidak hanya manusia, tapi semua makhluk terus mengalami kelahiran, kematian yang seperti tidak ada endingnya, dan juga tidak diketahui awalnya. Karena apa? Karena faktor-faktor ini. Yang di sana ada avijja, ada tanha, ada upadana, berbagai macam kotoran batin yang membawa kepada yaitu pengembaraan di alam tumimba lahir. Makanya kemudian Guru Agung kita Sang Buddha berbicara tentang Dwadasa Angga Paticcasamuppada. Kalau kita mengikuti Dwadasa Angga Paticcasamuppada dalam artian mengikuti avijja yang kemudian memunculkan sangkara, kemudian memunculkan vinyana dan seterusnya, itu disebut sebagai micca patipada, jalan yang salah. Maka tujuan dari kita memahami Paticcasamuppada adalah bagaimana kita memotong tumimba lahir, memotong kelahiran. Dengan cara apa? Ya, avijjayateva asesa viraga niruddha
Sangkara Nirujanti. Jadi dengan lenyapnya mencoba bagaimana berusaha mengupayakan untuk melenyapkan, memadamkan secara total awija itu sendiri. Ketidaktahuan itu sendiri, sehingga apa sangkara dan seterusnya itu terpotong. Nah, itu disebut sama patipada. Maka, sekali lagi bahwa ajaran Sang Buddha ini lebih menekankan, memberikan prioritas kepada bagaimana saat ini, sekarang, kita berusaha untuk melenyapkan duka penderitaan dengan cara tentunya melenyapkan sebab mengapa kita menderita dengan kita memperhatikan jalan mulia berunsur 8. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tentang pertanyaan asal-usul manusia, ya kalau kita berbicara manusia yang sekarang, ya dikatakan sesuai dengan Aganya Sutta, ya tentu kita tidak tahu karena ini yang tercatat dalam teks Aganya Sutta bahwa manusia ini ya awalnya dari alam abasara, tetapi tentu dari alam abasara pun juga dari alam-alam lain juga. Nah, kemudian kita masing-masing manusia ini pun juga ya secara kasat mata kita ya terbentuk karena apa? Ada Gandhaba, ada ibu yang sedang subur, dan ada katakan tadi percampuran pria dan wanita. Tetapi sebelum itu pun juga kita telah mengembara dalam kehidupan-kehidupan yang lampau, dan oleh Sang Buddha dikatakan anamataga sangsara. Jadi bahwa pengembaraan yang begitu lama ini tidak diketahui awalnya. Nah, sehingga yang paling menjadi penekanan adalah bagaimana sekarang saat ini kita sebagai manusia, sebagai katakan umat Buddha, ya berusaha untuk yang paling penting, yang terpenting adalah berusaha untuk memperhatikan ajaran Sang Buddha, yaitu demi apa? Demi akhir segala bentuk penderitaan. Nah, itu yang menjadi poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Ya, semoga ya kita semua maju di dalam Dhamma. Sampai sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya tentang asal-usul manusia pada malam hari ini. Ya, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya akan membacakan beberapa pengumuman dari penyelenggara terlebih dahulu. Silakan, co-host. Ya, donasi kegiatan bagi para partisipan yang ingin berdonasi untuk kegiatan Sum Pustika Kusala Arama dan Daya Bekua dapat berdonasi ke rekening BCA di nomor 0272863 189 atas nama Peti Sumita Putri atau Berinda Tania Marvela. Ya, untuk informasi bisa menghubungi Saudari Susanti dan Peti. Ya, bisa di capture ya screen-nya ya. Ya, selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya bisa raise hand atau mengetik pertanyaan via kolom chat atau kolom komentar. Ya, di sini kita telah memiliki 2 buah penanya langsung. Yang pertama, saya persilahkan kepada Bapak Choa Sin Uncin ya. Silakan Pak, bisa di-unmute host. Bila mungkin belum siap, saya lanjutkan ke Bapak Dita Dhamma terlebih dahulu, silakan. Ya, bisa di-unmute dulu. Oh ya, ya, sudah ya? Ya, sudah, silakan. Oke, baik. Malam Bante, terima kasih pembabarannya Bante. Ya, selamat malam. Malam Bante. Ini sutta favorit kami sih sebenarnya Bante. Terima kasih sudah dibahas hari ini Bante. Saya mau tanya Bante, di sutta ada di bagian terakhir itu
bagian sama yang kelompok khotbah tentang tanpa awal lah, Anamataga Samyuta ya. Yawang cidang bikawe alam mewa sabah sangkaresu nibi ditung alam wirajitung alang imuci tanti. Sabah sangkaresu sini merujuknya ke apa ya? Mungkin Bante bisa menjelaskan apakah itu Pancakanda. Terus nibi ditung ini nibida. Apa ada terjemahan di buku-buku dikatakan kemuakan, kejijikan. Kalau pendapat Bante pakai yang mana bagusnya ya? Karena kadang kalau dibahas di luar kejijikan katanya seolah-olah konotasinya selalu negatif begitu. Terus Bante yang wirajitung itu apa ya? Terus sama wimucanti itu wimuti atau bagaimana? Mungkin bisa lebih dijelaskan ya Bante. Karena bahasa Pali. Terus yang pertanyaan kedua, apakah pengaruhnya seorang pemimpin atau raja dalam memimpin alam manusia? Saya pernah membaca di Sutta Tripitaka bahwa seorang pemimpin itu kalau dia moralnya buruk, setelah itu diikuti oleh menterinya, anak buahnya, bahkan masyarakatnya semua lama-lama itu bahkan dewa pun muak tidak mau lagi mengatur iklim, cuaca dan seterusnya. Nah, apakah ini ada hubungannya ya atau memegang satu andil dalam pengaruh perubahan segalanya dalam alam manusia ini, Bante, tentang musibah-musibah ini, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, di sana tentu yang disebut sabah sangkaresu itu artinya semua kondisi, semua hal yang berkondisi. Ya, di sini lebih mengacu pada Pancakanda. Karena apa yang disampaikan Sang Buddha yaitu berkaitan dengan Pancakanda. Bahkan di alam semesta ini kan tidak ada yang berada di luar dari Pancakanda. Semua itu ya Pancakanda, 5 gugusan. Ya gugusan materi di sini, ya materi bisa materi secara internal, tapi juga materi secara eksternal. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baui, apa yang kita kecapkan eksternal, itu juga materi, itu juga rupa-rupa kanda. Maka di sini ya alam semesta pun juga bagian dari Pancakanda, terutama adalah yaitu terutama yang bukan hidup itu adalah rupa kanda. Tetapi tentu di sini ya lebih mengacu kepada rupa kanda kita secara internal, walaupun yang eksternal pun juga termasuk di dalamnya. Nah, sabah sangkara di sana ya tentu ada 5 gugusan, betul. Semua 5 gugusan, semua hal yang berkondisi. Nah, nibida itu ya memang di dalam yaitu terjemahan ada yang menerjemahkan kemuakan, ya menjijikan gitu. Sebenarnya tidak masalah diterjemahkan demikian, asal tentu harus dibedakan. Jadi harus dijelaskan kembali yang dimaksud menjijikan di sini apa, yang dimaksud dengan muak di sini apa. Kan yang terpenting adalah penjelasan lebih lanjutnya. Ya, yang muak di sini bukan muak karena kebencian, tetapi justru muak karena apa? Karena melihat ketidakkekalannya. Ya, melihat penderitaan yang muncul. Nah, kalau yang tadi, dikatakan bahwa setelah melihat bagaimana awal mula katakan sangsara, tumbal lahir atau pengembaraan itu tidak diketahui ujungnya sudah begitu lama, itu adalah karena apa? Karena melihat duka di sana, karena melihat penderitaan di sana. Maka melihat penderitaan di sana memunculkan apa? Memunculkan kemuakan. Tetapi dalam bahasa Inggris ada yang menerjemahkan disenchanted. Nah, disenchanted itu artinya ketidaktertarikan, tidak tertarik lagi. Ya, silahkan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana ketidaktertarikan di situ, kemuakan di situ bukan karena kebencian, tetapi lebih karena kebijaksanaan. Melihat ketidakkekalan, melihat duka penderitaan, akan melihat yaitu anatta, kemudian memunculkan nibida. Maka di dalam khotbah lain kan dikatakan, seperti yang sering kita baca, kita bisa menemukan di dalam Parita Biru, dalam yaitu Dhammapada. Nah, di sana kan dikatakan sabe sangkara anicca yadda panyaya pasati atani bindati. Nah, ini bindati di sini. Atani bindati duke esa mago visuddhya. Ya, jadi apa? Melihat apa? Segala sesuatu adalah tidak kekal. Nah, ketika seseorang melihat dengan kebijaksanaan, kemudian muncul apa? Nibida. Muncullah ketidaktertarikan, muncullah yaitu kemuakan di dalam hal yang memberikan penderitaan. Nah, di sini tidak hanya melihat ketidakkekalan, tetapi juga sabah sangkara duka, melihat penderitaan. Bahkan melihat apa? Sabe dhamma anatta, melihat yaitu tanpa inti. Maka memuncullah nibida.
muncullah yaitu ketidaktertarikan, muncullah kemuakan, tapi kemuakan dalam artian yang muncul karena kebijaksanaan, bukan karena kebencian. Nah, jadi itu adalah nibbida. Kemudian yang virajitung itu dari kata viraga. Ya, viraga. Jadi kalau nibbida itu adalah nibbida, virajitung adalah viraga. Ya, jadi biasanya dalam sutta-sutta, orang yang memiliki nibbida, ya katakan disenchanted, atau katakan ketidaktertarikan, maka tidak ada nafsu ragawi di situ. Ya, tanpa raga di situ. Ya, viraga. Tanpa raga, tidak ada nafsu ragawi di situ. Dan ketika tidak ada nafsu ragawi, ya menjadi apa? Vimucati, terbebaskan. Nah, vimucati artinya terbebaskan. Nah, sehingga di sini melihat yang tadi bahwa awal mula sangsara ini tidak diketahui untuk apa? Supaya apa? Memunculkan nibbida, memunculkan viraga terhadap semua hal yang berkondisi, dalam artian semua, ya katakan 5 gugusan. Tidak memunculkan, ya katakan memunculkan nibbida dan juga viraga di dalam 5 gugusan tadi. Untuk apa? Supaya tidak melekat dan terbebaskan. Nah, itu tujuannya. Makanya tadi saya mengatakan pada akhirnya adalah tujuan kita, umat Buddha, adalah bagaimana kita menghentikan duka penderitaan. Ya, karena itulah Sang Buddha memberitahukan tentang hal ini pun juga untuk apa? Supaya kita memunculkan nibbida, viraga untuk supaya terbebaskan. Untuk terbebaskan dari penderitaan karena pengembaraan di alam tumimba lahir. Kemudian pertanyaan yang kedua itu sudah benar memang. Ya, dikatakan dalam sebuah khutbah bahwasanya kalau rajanya ini mempunyai moral yang buruk, maka nanti menterinya juga ikut-ikutan. Kemudian tentaranya, prajuritnya juga ikut-ikutan. Kemudian para pegawai lainnya juga ikut-ikutan. Rakyatnya ikut-ikutan. Sehingga apa? Banyak musibah yang datang. Nah, sehingga tadi saya juga menyampaikan, kalau moral manusia itu semakin buruk, maka di sana juga akan banyak apa musibah. Ya kan, kita juga bisa melihat kan, kalau misalnya pemerintahnya itu korup, ya suka korupsi, yang lain-lain juga ikut-ikutan juga kan, tidak takut kan. Tapi kalau misalnya presidennya itu tidak suka korupsi, yang lain-lain juga takut juga. Mau korupsi jadi apa? Jadi apa? Oh, nanti ketahuan. Jadi apa? Menjadi baik juga. Nah, kalau semuanya baik, maka alam pun juga akan terlindungi. Karena yang membuat alam hancur kan ketika masyarakat atau manusianya itu tidak baik. Artinya apa ya? Karena manusia tidak baik, makanya ya eksploitasi alam, mengeksploitasi alam. Jadi alam dihancurkan. Tetapi kalau manusianya baik, ya menjaga alam, alam dijaga, maka bencana juga tidak banyak. Dan itu sangat rasional, sangat rasional. Apa yang disampaikan Sang Buddha itu ya sesuai dengan logika. Ya, demikian ya. Terima kasih kepada Saudara Dita Dhamma. Ya. Ya, terima kasih pertanyaan Saudara Dita Dhamma dan jawabannya pada Saudara Cito. Selanjutnya kita lihat pertanyaan via chat lebih dahulu. Silakan co-host. Ya, dari Agus Wianto, pertama ialah, apakah konsep manusia ini dalam Mahayana juga sama atau ada perbedaan? Yang kedua, bila manusia berasal dari alam Abasara, berasal dari manakah dewa atau asura? Terima kasih Bante, silakan Bante. Ya, kalau saya pribadi untuk mengetahui apa sama dengan atau beda dengan Cekta Mahayana, saya pribadi kurang tahu. Ya, sehingga kalau saya nanti menjawab, kemudian salah, yaitu malah tidak baik. Ya, lebih baik nanti ditanyakan kepada mereka yang memang expert dalam ajaran Mahayana, dalam sekte Mahayana. Ya, nanti ditanyakan ke mereka. Untuk yang pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah mereka itu dalam dewa atau alam asura gitu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang makhluk Abasara itu termasuk alam Brahma. Terutama rupa Brahma. Jadi dikatakan bahwa seseorang yang dengan tingkatan meditasinya mencapai jhana kedua, maka dikatakan kalau dia itu sudah wasi, katakan sudah mastery di jhana kedua, bahkan ketika meninggal juga jhananya tidak hilang, maka terakhir di alam Abasara. Itu termasuk makhluk Brahma. Kalau di dalam terminologi Buddhis biasanya ya terkadang ada pembedaan. Dewa itu adalah makhluk yang ada di surga. Sedangkan Brahma adalah makhluk yang ada di Brahma, lebih tinggi dari dewa. Tapi terkadang juga Sang Buddha juga menyebut makhluk Brahma juga sebagai dewa.
termasuk alam dewa, termasuk katakan makhluk dewa. Bahkan ada kalanya Sang Buddha menyebut yaitu makhluk Brahma atau dewa yang ada di surga itu dengan istilah yaka. Padahal yaka itu adalah istilah yang juga digunakan sebagai yang mengacu kepada salah satu makhluk dari alam dewa yang rendah, alam Catumarajika. Tetapi ada kalanya juga menyebutnya dengan istilah yaka. Terkadang demikian. Makanya ada satu sutta namanya Kakuda Sutta. Nah, di sana seorang dewa datang. Itu dalam Dewa Puta Sangyutta. Seorang dewa datang kepada Sang Buddha. Nah, di sana Sang Buddha menggunakan istilah apa? Yaka. Ya, walaupun itu dewa, tapi digunakan istilah yaka. Nah, malahan di dalam kitab komentar dari Kakuda Sutta ini, ternyata dewa yang disebut Kakuda ini bukan dewa dari alam katakan surga Tusita atau surga Yama dan ya surga-surga yang sering kita kenal, tetapi malahan dia berasal dari alam Brahma. Nah, dikatakan dia dari alam Brahma, jadi seorang Brahma. Menggunakan istilah dewa, menggunakan istilah yaka. Maka di sini ya tentu di sini alam Abhasara adalah dewa atau dengan kata yang lebih tepatnya adalah makhluk dari alam Brahma. Nah, kemudian apakah berbeda dengan Asura? Biasanya Asura ini mengacu kepada terutama Asura yang dewa, jadi ada dua jenis Asura. Yang kedua itu adalah Asura yang mereka adalah alam tersendiri, alam rendah, alam Asura. Salah satu yang terkenal adalah Kalanjika Asura. Tetapi ada juga Asura yang mengacu kepada dewa. Nah, dewa dikatakan dewa yang jahat, dewa yang suka berperang, yang biasanya memerangi Raja Saka, yang ada di alam Tawatingsa. Nah, mereka makhluk-makhluk dewa yang suka berperang dengan Raja Saka, itu dikatakan sebagai Asura. Nah, Asura itu sendiri berasal dari kata A dan Sura. Sura adalah dewa, nah Sura itu adalah dewa, itu bukan dewa. Nah, dikatakan bukan dewa karena dia dewa, tetapi karena jahat, maka disebut Asura. Nah, di sini yang alam Abhasara ini berbeda dengan Asura. Tetapi bisa disebut sebagai dewa. Tetapi lebih tepatnya adalah makhluk Brahma. Nah, demikian ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya dan terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya kita bacakan kembali pertanyaan via chat. Silakan co-host. Dari saudara Dedi Sen. Dari penjelasan Bante ada perbedaan konsep asal mula manusia dalam Buddhis dan dalam sains. Apakah ini artinya ajaran Buddha tidak sesuai dengan sains? Terima kasih Bante. Iya. Ya tentu. Pertama adalah kita tidak tahu persis awal mula dulunya itu bagaimana. Begini. Kalau dalam sains, mereka itu hanya sampai menemukan fosil yang diperkirakan 6 juta tahun yang lalu. Tetapi siapa tahu, suatu saat akan ditemukan fosil yang jauh lebih tua lagi. Siapa tahu. Nah, untuk sementara kenapa mereka ini berpikir bahwa manusia ini berasal dari Afrika sekitar 6 juta tahun yang lalu, karena memang ditemukan fosil yang memang umurnya 6 juta tahun yang lalu di Afrika. Maka mereka punya kesimpulan demikian. Tetapi kalau suatu saat misalnya sains, ya mereka para ilmuwan menemukan fosil yang jauh lebih tinggi, lebih tua lagi, bisa juga ya hipotesa mereka itu berubah. Nah, demikian. Nah, kemudian dalam ajaran Buddha, katakan dalam agama Buddha, kehidupan dari manusia itu sendiri juga sudah mengalami banyak perubahan. Perubahannya adalah bahwa manusia ini terkadang umurnya panjang, terkadang umurnya pendek. Dan peradaban manusia juga bisa mengalami kemunduran, bisa mengalami kemajuan. Nah, sebagai contoh adalah begini. Sekarang umur manusia pada zaman Sang Buddha dikatakan umur manusia itu 100 tahun, rata-rata. Nah, sebelum itu umur manusia itu sebenarnya ada yang sampai 10.000 tahun, 20.000 tahun, seperti misalnya zaman Buddha Kasapa. Umur manusia itu rata-rata 20.000 tahun. Kemudian ada yang sampai rata-rata umurnya 40.000 tahun, ada yang sampai rata-rata sampai 100.000 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Tetapi suatu saat,
dikatakan bahwa manusia itu memiliki moralitas yang semakin mengalami degradasi, mengalami penurunan. Nah, seiring dengan penurunan katakan moral manusia, umur manusia juga mengalami yaitu mulai pendek, pendek, dan pendek. Nah, sehingga suatu saat umur manusia itu hanya 10 tahun. Hanya 10 tahun. Dan pada waktu itu dikatakan banyak terjadi peperangan saling bunuh. Nah, artinya kalau itu terjadi berarti peradaban manusia juga mengalami kemunduran. Peradaban manusia mungkin yang modern, yang banyak boleh dikatakan banyak, yaitu teknologi yang advance, itu bisa juga mengalami kehancuran. Dan ketika itu hancur, bisa juga kemudian manusia memulai sebuah kehidupan yang baru. Mungkin bisa juga ketika hancur kemudian ada yaitu kehidupan baru di mana manusia menjadi lebih primitif, semakin primitif. Bisa juga demikian. Nah, dari primitif kemudian bisa berkembang. Ya karena apa? Karena dalam ajaran Buddha pun juga manusia itu mengalami perubahan. Secara moral juga berubah. Secara peradaban juga mengalami perubahan. Nah, sehingga di sini bisa juga, kalau kita mengkorelasikan dengan sains, kita boleh dikatakan mau menyamakan atau katakan tidak membedakan dengan sains, kata mempunyai pandangan yang sama dengan sains, bisa juga memang pada 6 juta tahun yang lalu, memang pada waktu itu peradaban manusia mengalami kemunduran. Tetapi siapa tahu sebelum itu sebenarnya pernah ada masa di mana manusia itu mengalami kemajuan, advance. Secara peradaban bisa juga demikian, hanya saja mungkin belum ditemukan. Maka persamaan dengan sains adalah ada perubahan di situ. Ada perubahan dalam artian peradaban manusia pun juga berubah-ubah. Bisa mengalami kemajuan, bisa mengalami kemunduran. Hanya saja yang ditemukan oleh sains sekarang adalah peradaban manusia mengalami kemajuan yang ditemukan sampai sekarang. Tetapi siapa tahu suatu saat ditemukan ada sebuah peradaban yang mungkin lebih tua dari 6 juta tahun yang lalu yang sebenarnya mengalami yang pada waktu itu adalah kemajuan. Siapa tahu. Karena umur bumi ini kalau kita melihat dari ajaran Buddha ini ya memang sudah sangat-sangat tua. Maka peradaban pun juga bisa mengalami berbagai macam perubahan. Hanya saja sains belum melihatnya. Nah, sehingga di sini ya kita untuk sementara memang kelihatannya berbeda, tetapi bisa juga ya sama, karena sains belum melihat sebuah peradaban yang sebelum 6 juta tahun yang lalu. Siapa tahu suatu saat ditemukan. Ya seperti misalnya kalau kita mengacu pada kitab komentar apakah itu benar atau tidak, bahwasanya ketika manusia itu umurnya itu panjang sekali sampai puluhan ribu tahun, itu juga secara fisik, secara jasmania juga manusia mempunyai tubuh yang besar-besar, tinggi besar. Ya, tetapi sekarang kan ya manusia ya rata-rata seperti sekarang, seperti ini. Tetapi dalam kitab ulasan ya dikatakan dulu tubuh manusia ketika umurnya panjang, sangat panjang puluhan ribu tahun, juga tubuhnya juga besar, ukurannya juga tinggi besar. Nah, sekarang apakah ditemukan oleh sains? Memang belum ditemukan. Tetapi apakah bisa juga? Siapa tahu mungkin suatu saat akan ditemukan. Ya demikian ya. Jadi kelihatannya berbeda, tetapi bisa juga ketika sains juga mengalami perubahan, ada perubahan-perubahan baru, kemudian bisa juga seiring sejalan dengan yaitu apa yang disampaikan dalam kitab suci. Ya, demikian ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya dan terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kita memiliki pertanyaan langsung yaitu Afuk Chang, silakan. Ya, bisa di-unmute. Oke. Ya, selamat malam yang mulia Bante. Selamat malam. Ini melanjuti pertanyaan Pak Dita. Ini menjelang Pilkada tanggal 9 bulan 12 tahun 2020. Bagaimana konsep Buddhis dalam mencari pemimpin? Serta apa boleh tokoh agama mengarahkan umat untuk memilih paslon tertentu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Ya, jadi kalau
pemimpin yang baik ya kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha secara inti, secara sederhana adalah Dhammiko Dhammaraja, pemimpin atau raja. Kalau zaman dulu kan raja. Ya, raja di sini mengacu pada pemimpin. Adalah pemimpin yang hidup sesuai dengan dhamma. Nah, sesuai dengan dhamma di sini ya salah satunya sebenarnya adalah pemimpin yang menjalankan ya praktek 5 moral, 5 aturan kemoralan, itu salah satunya. Nah, sehingga di sini ya intinya adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang menjalankan yang adil, pemimpin yang hidup sesuai dengan dhamma, sesuai dengan kebenaran. Itu secara general, secara umum. Ya, pemimpin yang hendaknya kita pilih. Ya, tentunya itu ya kita bisa melihatlah. Kalau misalnya ada 2-3 pemimpin, mungkin calon, kita bisa meraba-raba kira-kira siapa yang terbaik. Ya, memang kita tidak bisa mengatakan ya harus sempurna, harus perfect, tidak bisa. Ya, karena memang kalau pemimpin yang perfect, yang sempurna, ya katakan sejauh agama Buddha melihat atau sejauh pemimpin berumah tangga itu ya ada atau memungkinkan adalah Raja Cakkawati. Tetapi tentunya ya tidak harus seperti Raja Cakkawati, tetapi paling tidak ya lebih baik dari yang lainnya secara moral. Walaupun tidak perfect, tidak sempurna, lebih baik dari lainnya. Kalau misalnya ada 3 ya, ada 3 atau 2, ya kita bisa meraba-raba kira-kira siapa yang lebih baik. Karena kalau kemudian merasa keduanya tidak baik, kemudian tidak memilih, ya itu juga bahaya juga, karena sebuah negara tanpa pemimpin juga akan lebih kacau lagi. Makanya tetap harus ada memilih. Nah, kemudian mengenai apakah seorang tokoh agama ini boleh memilih atau tidak. Ya, kalau tokoh agama dalam agama lainnya itu jelas itu diperbolehkan. Nah, kalau dalam agama Buddha memang terutama untuk para bhikkhu masih menjadi kontroversi. Apakah boleh atau tidak. Tetapi ada mengatakan seperti kalau di negara Sri Lanka itu diperbolehkan. Hanya saja memang itu ya sebagai seorang bhikkhu tidak boleh, tidak diperkenankan untuk katakan engage ke dalam politik yang praktis. Artinya kita ikut kuar-kuar di media sosial, mendukung ini, mendukung itu, atau kita mencalonkan diri sendiri misalnya. Jangan mencalonkan seperti anggota DPRD, mencalonkan sebagai ketua RT pun juga tidak boleh kalau seorang bhikkhu. Nah, sehingga di sini kalau sekedar memilih, ya apalagi kalau kita hidup di Indonesia, ya ini kita warga negara Indonesia yang memang hukumnya adalah kita mengikuti hukum negara Indonesia, ya kalau hanya sekedar memilih saja tanpa engage ke dalam politik yang praktis, ya saya kira masih sesuai. Nah, bahkan di Sri Lanka sendiri ya mereka masih melakukan. Tetapi kalau sudah ikut dalam politik yang praktis, ya itu memang tidak sesuai, tidak diperkenankan. Ya, demikian ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya dan terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Fukchang. Selanjutnya saya akan bacakan kembali pertanyaan via chat. Silakan co-host. Dari Ibu Seli Gunawati Wadoyo. Selamat malam Bante. Sang Buddha mengatakan akan terjadi 7 matahari yang menyebabkan meledaknya alam semesta ini. Apakah munculnya setiap matahari itu mengikuti suatu periode tertentu atau masing-masing bisa muncul sesaat? Saya pernah mendengar bahwa saat ini sudah ditemukan 3 matahari. Benarkah Bante? Terima kasih. Ya, kalau kita melihat dari khotbah Satta Surya Sutta, ya Satta Surya Sutta, itu munculnya itu dalam satu matahari ke matahari lain itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Sangat lama, jadi tidak serentak. Pertama tidak serentak, dan mereka itu muncul juga dari yang satu, kemudian setelah jangka waktu yang sangat lama, kemudian muncul matahari kedua. Setelah itu, dalam jangka waktu yang sangat lama, muncul matahari ketiga. 3. Kemudian dalam jangka waktu yang sangat lama, muncul matahari ke-4. Nah, tentu kalau kita melihat dari Satta Surya Sutta, ya kita baru muncul matahari pertama, ke-1, belum ke-3. Karena kalau sudah muncul matahari kedua saja,
Kalau kita melihat dari Satta Surya Sutta, manusia sepertinya sudah mati semua. Manusia sudah meninggal semua. Karena dalam ada satu kondisi bahkan sebelum matahari kedua saja ada satu periode di mana ya dikatakan akan ada kemarau yang sangat panjang, ratusan ribu tahun kemarau, yang dari situ tampaknya manusia juga sudah tidak ada. Artinya bumi ini sudah tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal manusia, sudah tidak ada. Makanya kalau mengatakan sudah ada 3 matahari, ya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, maaf saja ya, apa yang disampaikan oleh Sang Buddha sesuai dengan Satta Surya Sutta. Ya. Demikian ya. Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya dan terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya saya akan baca kembali pertanyaan via chat. Silakan co-host. Dari Aruta Ang. Selain hiri dan otapa, apakah Sang Buddha mengajarkan rasa menyesal atau bersalah karena berbuat salah? Mohon bimbingannya Bante, terima kasih. Untuk membebaskan diri dari penyesalan ini. Terima kasih. Iya. Ya sebenarnya istilah menyesal ini lebih kepada dengan istilah vipatisara. Vipatisara itu artinya menyesal. Ya tentu menyesal itu sendiri sebenarnya bagian dari kotoran batin. Ya, menyesal itu adalah kotoran batin. Maka kotoran batin di sini ya harus dilenyapkan. Ya seseorang bisa belajar dari pengalaman yang lampau, bisa belajar dari bahkan kotoran batin yang muncul. Ya, jadi kotoran batin yang muncul pun juga bisa dipelajari. Bagaimana kita mempelajari? Ya kita mempelajari bahwa melihat itu sebagai duka penderitaan. Artinya kalau misalnya kita berbuat salah, berbuat jahat yang tidak baik, timbul penyesalan. Itu penderitaan. Penyesalan itu membuat kita menderita. Nah dari situ kita belajar, wah ternyata kalau saya berbuat salah, berbuat jahat, saya menderita. Saya tidak nyaman, saya tidak bahagia. Wah, saya harus berbuat hal yang baik supaya tidak muncul vipatisara, supaya tidak muncul menyesal. Maka seringkali Sang Buddha itu ketika membabarkan Dhamma kepada para siswa beliau mengatakan, saya telah membabarkan Dhamma kepada kalian, pergilah ke hutan, pergilah ke bawah pohon, pergilah ke tempat yang kosong, bermeditasilah di sana, jangan menyesal di kemudian hari. Nah, ada istilah jangan menyesal di kemudian hari. Nah, di sini artinya apa? Penyesalan itu sesuatu yang tidak baik, itu penderitaan. Itu kotoran batin. Nah, sehingga di sini ketika orang menyesal, yaitu itu kotoran batin, tetapi itu harus apa? Dilenyapkan. Nah, kita belajar dari situ, ternyata kalau berbuat jahat, nah kita menyesal, kita menderita. Maka berusaha dengan hal tersebut memunculkan sangbeha, memunculkan keterbukaan batin, agar tidak melakukan hal yang sama, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Tetapi bukan berarti fenomena demikian kemudian dibenci, tidak. Membenci kotoran batin pun termasuk penyesalan, itu juga bagian dari kotoran batin. Tetapi kita belajar dari apa yang tidak menyenangkan yang kita alami untuk menjadi katakan lebih baik ke depannya. Atau untuk memurnikan batin kita dari pengalaman-pengalaman yang dikatakan tidak menyenangkan. Termasuk penyesalan yang muncul karena telah melakukan kejahatan. Demikian ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan itu berbeda dengan hiri dan otapa ya. Berbeda dengan hiri dan otapa. Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya dan terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya kita baca kembali pertanyaan via chat. Silakan co-host. Dari Afucang Marinau. Manusia dalam pengertian Buddhis terdiri dari badan dan batin atau nama rupa. Mengapa manusia dilahirkan, untuk apa, dan apa tujuan hidup manusia? Terima kasih Bante. Iya. Ya tentu, kalau kita sudah memahami ajaran Sang Buddha, sekarang kita terlahir sebagai manusia, ya kita punya tujuan. Tujuannya adalah kita mengakhiri duka, mengakhiri penderitaan.
Tujuannya adalah bagaimana kita bisa terbebas dari kelahiran itu sendiri. Dari tumimba lahir, dari pengembaraan di alam tumimba lahir. Tentu, banyak manusia mempunyai tujuan yang berbeda-beda, tergantung tingkat, ya tergantung latar belakang mereka, pendidikan mereka, agama mereka, kepercayaan mereka punya tujuan yang bisa berbeda-beda. Mungkin seseorang kebanyakan bertujuan hidup sebagai manusia, kemudian nanti terlahir di alam surga. Silakan. Tetapi sejauh agama Buddha melihat, ya tentu kita hidup sebagai manusia, terlahir sebagai manusia, mengenal ajaran Sang Buddha, maka idealnya tujuan kita adalah bagaimana kita mengakhiri duka, mengakhiri penderitaan, mengakhiri tumimba lahir dengan praktek jalan mulia Bunshu 8. Nah, itulah yang boleh dikatakan sebagai tujuan kita terlahir sebagai manusia untuk tidak disia-siakan sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Ya, demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya dan terima kasih pertanyaannya, Saudara Fuchang. Selanjutnya kita baca kembali pertanyaan via chat. Ya, dari Yuliana Ong. Apakah dewa atau Brahma juga dapat merealisasi nibbana saat mereka berada di alam surga atau Brahma? Dan apakah juga dimaksud dengan merealisasi nibbana ini, Bante? Terima kasih. Iya. Ya, ada banyak kasus di mana mereka Brahma dan juga dewa juga mencapai kesucian. Kecuali yang berada di dalam arupa Brahma. Yang terlahir dalam arupa Brahma itu tidak bisa mencapai kesucian. Itulah kenapa ketika Sang Buddha membabarkan Dhamma dan ingin membabarkan Dhamma pada awalnya kepada dua guru meditasi, Alara Kalama dan Uddakarama Buddha, ternyata mereka sudah terlahir dalam arupa Brahma. Nah, tidak jadi. Ya, karena sudah tidak mungkin bisa membabarkan Dhamma kepada mereka. Ya, ketidakberuntungan mereka sudah terlahir di dalam arupa Brahma. Tetapi khusus yang alam rupa Brahma, kecuali asanya sata. Nah, dalam arupa Brahma ada satu alam namanya asanya sata. Nah, kecuali asanya sata, semuanya bisa mencapai kesucian. Ya, bisa mencapai kesucian. Bahkan alam Brahma khusus yang sudawasa, yaitu khusus untuk mereka yang mencapai kesucian anagami. Ya, anagami maga dan pala. Tadi saya melihat ada pertanyaan apakah hanya maga saja dan pala atau pala saja. Yaitu tentu sudah pala, anagami pala. Karena antara maga dan pala itu sebenarnya itu momennya itu kalau dalam tradisi Theravada itu momennya adalah itu berdekatan sekali. Begitu mencapai maga pasti pala. Maka yang terlahir di alam sudawasa ya pasti pala, anagami pala. Nah, bahkan mereka bisa mencapai arahat di sana, di alam sudawasa. Alam Brahma sudawasa. Nah, sehingga di sini apakah mereka yang terlahir di alam Brahma bisa mencapai kesucian? Bisa, kecuali arupa Brahma dan alam asanya sata. Dan bagaimana dengan dewa juga bisa. Ya, ada banyak kasus di mana beberapa dewa juga mencapai kesucian setelah mendengar ajaran Sang Buddha. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan kesucian? Ya, kesucian di sini adalah lenyapnya kotoran batin. Ya, kotoran batin bisa dilenyapkan secara bertahap. Kalau melenyapkan yaitu kotoran batin dalam bentuk 3 belenggu, itu adalah kesucian Sotapanna. Kemudian kalau melenyapkan 3 belenggu dan melemahkan 2 belenggu lainnya, dikatakan kesucian Sagadagami. Nah, ketika melenyapkan yaitu 5 belenggu, yaitu baru anagami. Melenyapkan 10 belenggu, dengan kata lain melenyapkan semua kotoran batin, itu adalah arahanta. Nah, apa yang dimaksud dengan nibbana? Nah, nibbana adalah hancurnya segala bentuk kotoran batin. Maka disebut lobakaya, dosakaya, mohakaya. Hancurnya keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Ya, demikian ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya dan terima kasih atas pertanyaannya. Ya, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan terakhir untuk sesi kita kali ini. Ya, dari Jenny Chiu. Nanti saya ingin bertanya, bagaimana manusia bisa bersekutu dengan makhluk yang ada di alam peta? Apakah mereka ada hubungan karma atau tumimba lahir? Mohon penjelasannya, Bante. Iya.
Ya tentu di sini ya ada banyak faktor ya, mungkin ya barangkali mereka-mereka yang bisa yang memiliki misalnya mata dewa, ya mata dewa itu adalah Dipa Caku, dengan kekuatan Dipa Caku, nah mereka bisa melihat makhluk-makhluk peta, mereka bisa bercakap-cakap dengan peta. Ya seperti misalnya Bante Mahamoggallana. Nah biasanya di dalam salah satu yaitu Sutta, dalam Samyutta Nikaya juga ada satu kelompok namanya Lakhana Samyutta. Di sana banyak cerita bagaimana Bante Mahamoggallana dan juga Bante Lakhana ketika turun dari Gijakuta. Jadi kalau yang pernah ke India kemudian naik Gijakuta, nah itu di lembahnya itu kalau pada zaman Sang Buddha itu banyak makhluk petanya di lembahnya itu yang ada penjual-penjual di sana itu banyak makhluk petanya. Nah itu menurut Sutta ya, bukan menurut saya. Nah, dikatakan ketika Pindapata kemudian melihat makhluk peta. Ya melihat, artinya kalau melihat ya berasosiasi, katakan bersekutu dalam artian ada hubungan, bisa melihat gitu kan. Nah, di situ tidak harus karena ada hubungan dekat, tidak harus. Kalau mereka punya Dipa Caku ya karena bisa melihat ya bisa berhubungan dengan mereka walaupun sebenarnya tidak ada hubungan dekat dengan mereka. Tetapi umumnya, ya makhluk peta ini akan bersekutu dengan orang-orang yang punya kedekatan. Yang dulu adalah sanak saudara. Ya misalnya kita punya saudara, punya teman, atau punya orang tua, punya kakek, punya nenek, meninggal telah di alam peta ya karena mereka punya kemelekatan dengan kita, kemudian terkadang mungkin menampakkan diri kepada kita. Itu karena apa? Karena hubungan dekat. Nah, sehingga di sini biasanya yang bersekutu dengan peta di sini karena ada hubungan dekat. Tetapi khusus mereka yang punya Dipa Caku yaitu bukan karena hubungan dekat, karena mereka bisa melihat, makanya mereka bisa berasosiasi dengan makhluk-makhluk peta. Jadi ada dua kemungkinan seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya. Ya, pertanyaan tadi juga menutup sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Sebelum kita menyimak kesimpulan Bante Santacitto pada malam hari ini, mari kita berfoto bersama. Bagi yang ingin foto bersama, silakan membuka kameranya. Ya, silakan dipersiapkan. Ya, saya akan mengambil halaman pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Saya ulangi lagi. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya saya akan lihat halaman berikutnya. Ya, saya halaman 2, silakan. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2, 3. Oke. Sekarang mari kita simak kesimpulan dari Bante Santacitto untuk diskusi Dhamma kita pada malam hari ini. Silakan Bante. Ya, baik. Ya, terima kasih kepada Bante Adikusalo Mahathira dan juga Saudara Anton, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing Dhamma pada malam hari ini. Nah, sekali lagi ketika berbicara tentang asal-usul manusia, menurut ajaran Buddha, tentu kita sebagai manusia, sebagai makhluk, telah mengalami kelahiran, kematian yang tidak bisa dihitung, uncountable. Kita tidak bisa mengetahui titik awal manusia, titik awal makhluk yang digelapkan oleh awija, oleh ketidaktahuan yang diikat atau dibelenggu oleh tanha. Kita tidak tahu. Yang terpenting adalah bagaimana sekarang kita tahu bahwa sekarang saat ini kita semua itu dikuasai oleh duka penderitaan. Sehingga yang terpenting lagi adalah bagaimana saat ini dan sekarang kita berusaha untuk mempraktekkan Dhamma, mempraktekkan jalan mulia Buddha 8 untuk mengakhiri duka, mengakhiri penderitaan.
Paling tidak, ya tentunya adalah sedikit demi sedikit kita mempraktikkan Dhamma, mengawali ya kehidupan kita dengan Dhamma agar suatu saat kita bisa mengakhiri duka penderitaan, mengakhiri tumbal lahir yang itu sudah lama sekali terjadi, yang kita tidak tahu awal mulanya. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita semua berbahagia, semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.